Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini saya mewakili teman-teman dari Armada Pustaka Mandar kembali bisa melaksanakan obrolan tentang Sakbe Mandar. Kali ini kami menghadirkan warga atau diaspora Mandar yang tinggal di luar Mandar di Jakarta, Bu ya? Padang. Oh, di Padang, maaf, di Padang, Sumatera Barat. Dan hadir juga Mbak Febri yang memfasilitasi komunikasi kami dengan ya saya panggil nenek. Iya. Karena hampir ya seusia dengan di atas ibu saya almarhum. Jadi di diskusi kali ini tema diskusinya adalah bagaimana pengaruh atau sejarah tentang tenunan Mandar di luar Mandar. Nah, yang sangat terkenal itu adalah tenunan Mandar yang ada di Padang, Sumatera Barat. Ya. Karena kalau kita baca lontar, dulu pernah ada kejadian sewaktu I Manyambungi atau Todi Laling bertugas sebagai prajurit Panglima Perang Kerajaan Goa di Padang waktu itu. I Manyambungi menghadiahi seorang gadis itu ya tenunan Mandar. Kalau tidak salah itu Sure Pangulu. Nah, di diskusi ini kita ingin tahu apakah ada hubungan antara kejadian masa silam yang ratusan tahun lalu dengan yang terjadi di tahun-tahun 50-an, 60-an ketika marak perdagangan antara dari Mandar ke Sumatera Barat, Padang. Itu ditandai dengan jejak ada istilah Papadang. Itu adalah untuk menyebut orang-orang Mandar, pelaut-pelaut Mandar yang sering berlayar ke Padang, Sumatera Barat. Nah, informan yang hadir saat ini kami menghadirkan Ibu atau Nenek Bu Rosmini. Saya baca di sini di nama beliau. Terus terang saya belum terlalu tahu apakah Ibu Rosmini lahir di Mandar atau orang tua beliau yang lahir di Mandar terus berdiaspora ke Sumatera Barat. Nah, nanti beliau akan menceritakan lebih dalam tentang hubungan tersebut atau riwayat singkat tentang kehidupan beliau yang bisa menjadi informasi bagi kita generasi muda tentang bagaimana orang-orang Mandar dulu merantau, berdiaspora atau menjalin hubungan dengan tempat-tempat lain di Nusantara. Nah, nanti Mbak Febri bisa juga menjelaskan nanti tentang sebagai Putri Karama yang sekarang kerja di Mamuju, sebagai generasi muda, bagaimana melihat kegiatan apakah masih ada penenun sekarang, terus bagaimana dia mencoba mewarisi kegiatan berdagang neneknya. Kalau dulu kan neneknya berdagang sarung sutra. Nah, ya tidak jauh beda sekarang yang dilakoni Mbak Febri beberapa fashion. Terus pernah juga bercerita kepada saya tentang pengalamannya ikut neneknya berdagang sarung sutra. Jadi sebagai awal saya persilakan kepada Bu Rosmini untuk menceritakan kenapa bisa sedikit riwayat singkat tentang kehidupannya dan kenapa bisa ada di Padang sekarang. Silakan, Bu. Iya. Saya kebetulan kelahiran dari Padang. Oh, iya. Ya. Dan suaminya orang Mandar. Iya. Kebetulan dia kuliah di Padang. Ya. Bagian yuridis. Di situ saya udah kenalnya gitu. Saya sekolah, dia juga kuliah gitu. Jadi sambil dia kuliah, dia bawa sarung gitu. Oh, iya. Ya. Jadi ya untuk itunya lah biayanya dia bawa. Kebetulan kita memang suka itu sarung Mandar itu sebagai adat kita di sini. Sebelum kenal calon suaminya ini, Bu, sudah ada memang budaya sarung sutra Mandar di Padang itu, Bu? Sudah ada. Tapi kita nggak tahu dari mana sumbernya ini. Yeah. Jadi setelah datang suami saya itu, baru dia ngasih tahu gimana caranya gitu. Itu dulu, Bu, sama-sama sekolah tahun berapa itu? Atau mungkin ada informasi dari Bapak kapan dia datang merantau ke Padang? Dia datang ke Padang itu sudah pergolakan PRRI.
Ya. Saya juga masih sekolah, tapi bukan di hukum. Saya sekolah di SGKP negeri. Di Padang Bu atau di Bukit Tinggi atau di Di tempat Padang, Padang ya? ya. Itu tahun berapa itu Bu? Tahun 60-an ya? pergolakan PRRI itu sesudah itu dia masuk Ya. pakai sebelum itu yang suami saya ini udah kuliah memang di Padang Panjang. Ya. Nah, jadi waktu pergolakan lari melalui jalan darat kembali ke Jakarta. Jakarta. Dulu waktu Bapak datang ke Padang itu pakai apa Bu? Kok dari Mandar? Dari Mandar saya nggak tahu pakai apa. Cuma saya tahu dia datang ke Padang. Kan orang nggak boleh masuk ke Padang. Tapi dia masuk melalui kapal angkatan laut. Mendarat di Padang. Dia ikut itu. Tapi sebelum itu dia udah di Padang memang. Jadi waktu pergolakan dia pulang ke Jakarta. Terus sebelum Bapak ada di Padang Bu, sebelumnya sudah ada orang Mandar di situ Bu ya yang berdagang atau datang berlayar? Dulu saya kurang tahu itu, cuma bapaknya ini datang ke Padang, ada kakeknya yang ke Padang dulu, tapi nggak ada beritanya itu, maka dia selidiki ke sini itu. Tapi dia cari-cari nggak ketemu juga orangnya. Jadi terus dia kuliah di sini, itu aja. Sewaktu Bapak dapat kiriman atau bawa sarung sutra itu, bagaimana proses itu menjualnya Bu ke warga Padang? Iya, itu sarung itu memang kita diperlukan untuk adat kan. Apalagi kalau itu mau jadi pengantin, mesti ada sarung itu satu. Itu sarung dipakai apa Bu di proses pernikahan itu Bu? Dipakai di sarung bisa. Dipakai seperti biasa laki-laki? Iya, pakai jas, pakai sarung gitu. Jadi katanya kalau nggak ada sarung Mandar tuh kayaknya kurang syaratnya itu mau nikah gitu. Memang di situ Bu dikenal sebagai sarung Mandar Bu atau sarung Bugis? Orang yang kenal di sini sarung Bugis. Bukan sarung Mandar, cuma kita belakangan baru tahu kalau beda sarung Mandar sama sarung Bugis gitu. Iya Bu. Kalau Mandar, kalau sarung Mandar ukurannya kalau di Padang yang perlu ukuran gede. Oh ya. Yang kecil kita nggak laku itu. Iya Bu, memang dulu itu kalau saya lihat beberapa foto dan beberapa koleksi itu memang ukuran tenunan Mandar dulu itu relatif lebih besar dibanding yang yang 90 kalau nggak salah itu. Iya. Ya. Ibu masih simpan beberapa koleksi tenunan Mandar? Ada. Masih ada ya? Ada. Dipakai di kegiatan apa saja Bu, selain misalnya kalau ada nikah atau ada hari-hari tertentu dipakai? Kalau kematian, kalau perempuan, sarungnya pakai, kerudungnya sarung itu juga. Jadi dua kita pakai. Itu kalau khas itu. Tapi jarang orang yang punya sarung Mandar ini. Jadi kita kalau pergi takziah itu pakai sarung di bawah dan kerudungnya itulah sarung Mandar juga. Jadi dua. Dua ya. Sekarang Bu, kalau ingin memiliki sarung Mandar di Padang itu ada tempat yang menjual khusus atau ada cara yang lain untuk mendapatkan itu? Sekarang itu waktu saya masih aktif itu sudah banyak sarung-sarung sengkang yang datang itu dari ke Padang. Ukurannya kecil-kecil dan kualitasnya kurang bagus. Ada sengkang nih ada biji-bijinya itu, jadi kita nggak bisa itu. Oh iya. Kan kalau diraba kain tuh ada biji-bijinya, itu orang nggak mau. Kurang halus Bu ya? Iya, pinggirnya tuh kecil. Ya. Kalau itu dicari kita tuh ukuran 90. Kalau 70 kita nggak ngambil tingginya itu. 70 berarti 140 kan? Iya. Kalau 90, 180 kita setinggi ini kita jadinya. Itu yang dibutuhkan. Oh. Iya Bu, jadi sekarang itu Bu yang menentukan lebar
saat tenunan itu bukan ada istilahnya suru. Ya. Suru itu semacam sisir. Nah, saya lihat belakangan ini Bu, ukuran-ukuran suru itu Bu, Ya. oh, relatif kecil ya, kurang lebih 70 cm. Karena katanya saya pernah tanya kenapa tidak panjang, katanya itu merepotkan kalau terlalu panjang karena apa ya? Enggak dipakai Iya, itu. iya agak kurang anu di kegiatan pengrajin. Itu salah satu alasan kenapa ukuran suruknya menjadi kecil. Iya. Kan kita kalau mau jadi penghulu itu Ya. sarung itu dipakai juga di leher juga satu. Jadi di bawah kita pakai celana biasa, tapi di sini ditaruh itu sarung itu. Di gini kan sarung mandar itu. Terus ini Bu, kalau tidak salah ada beberapa suku di Padang yang saya tidak tahu apakah semua suku yang ada di Sumatera Barat ini memiliki budaya menggunakan sarung mandar atau suku-suku tertentu saja. Umumnya kita Sumatera Barat suka sarung mandar gitu. Oh iya. Ya, berikutnya ini nanti saya kembali ke Ibu Rosmini. Saya mau korek dulu pengalaman Mbak Febri ini. Nanti ya mulai diceritakan pengalaman waktu masih gadis, masih kecil, mungkin usia SMP atau SD, ikut neneknya dan kenapa bisa kapan mengetahui ada hubungan dengan Padang, misalnya kekerabatan, ada keluarga di Padang. Silakan Mbak Febri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pertama kali kenal penjualan sutra mandar itu waktu masih kelas 6 SD 2005. Karena kebetulan nenek di Karamak kan memang sudah dari dulu, katanya belum menikah sudah tahu bilang penjualan sutra mandar. Iya. Terus bapak kuliah apa semua biasa ke Makassar jualan sutra mandar. Kebetulan saya kan tinggal sama nenek dari SD kelas 6. Jadi saya biasa temani pergi jualan karena nenek dari dulu sudah pendengarannya sudah kurang, jadi biasa sengaja tidak pergi sekolah untuk temani pergi biasanya ke Majene naik PT-PT atau ke Polewali bawa sarung sutra, atau biasa juga ke Pangkep bawa sarung sutra untuk jualan di sana. Jadi dari situ, apalagi kan di daerah Karama itu tempatnya ya penenun sutra, termasuk kebanyakan hampir semua tetangga depan rumah, kiri, depan, semua manete dulu pekerjaannya. Seiring berjalannya waktu sudah hampir dibilang tidak ada lagi suara terdengar. Biasanya kalau sudah sholat subuh sudah terdengar suara tenunan itu. Sudah jam 6 itu sudah yang membangunkan saya terkadang itu tenunan sutra yang setiap pagi terdengar, tapi saat ini sudah bisa dibilang hampir sudah tidak ada untuk sekitaran rumah ini di Karama. Iya, memang di Karama dibanding dulu sudah sangat jauh berkurang pengrajin penenun. Terus waktu SMP, nenek yang tidak ada di Karama, terus Panete datang, dia bilang ada sarung sutraku. Biasa saya ambil, saya bilang saya jualkan Ki dulu. Jadi saya sudah tahu rumah langganannya nenek, saya pergi jual murah, untungnya 20.000. Saya bawa sendiri ke Majene atau ke Polewali, bahkan saya tidak tahu jalanan, saya beranikan diri untuk jalan sutra. Masih SMP kelas 1 waktu itu. Itu dijual ke konsumen langsung atau masih konsumen langsung? Konsumen langsung. Ya, konsumen langsung yang pakai, langsung pakai. Dengan jual harga murah kan, jadi saya naikkan harga ya 20.000, 10.000. Ya, yang penting ada profit sedikit. Untuk saya supaya ada pendapatan. Jadi nanti setelah laku saya bayar Panete seperti itu. Jadi mungkin sekarang tidak sesuai dengan hasil lama pengerjaannya dengan harganya, mungkin itu yang membuat masyarakat beralih pekerjaan yang tadinya itu ada kerjaan pokoknya tiap hari menjadi sama sekali sudah tidak ini, lebih menjanjikan itu manggulang. Iya, buat tali. Terus bisa dicerita ini ya, cerita tentang kapan Febri ini mengetahui ada keluarga di Padang yang ada bisa
diambil pelajaran sedikit atau cerita tentang sejarah persutraan Mandar. Itu kan nenek di Karama yang pernah kita wawancara itu. Itu nenek kan cerita bahwa dia punya saudara laki-laki yang merantau ke Padang. Ya. Yang tadi yang Bapak ya, suaminya Ibu Nenek Rosmini. Suaminya nenek merantau ke Padang. Cerita-ceritanya dia bilang sampai jual sarung sutra di Padang. Dia cerita seperti itu. Tapi nenek sendiri sebenarnya nggak pernah ke Mandar. Dan kakek semenjak ke Padang udah nggak pernah pulang ke Mandar. Sejak dia tahu sudah tidak pernah kembali lagi sampai beliau meninggal di sana, menikah, sudah tidak pernah pulang ke Mandar, cuman kirim surat, terus kirim sutra, atau ibunya, kakek ini yang ke Padang pernah. Oh, jadi kalau membutuhkan sutra di Padang tinggal kirim ya? Iya, mengirim. Pakai apa dulu itu mengirim? Mungkin bisa ditambahkan Bu Rosmini apakah sudah sama Bapak sudah masih sering terima sarung sutra itu kiriman? Iya. Pakai pos biasa aja dipaketkan. Itu berapa misalnya satu paket itu berapa isinya? Satu kali kirim biasanya itu. Waktu pertama dulu banyak pakai kira-kira 10 kodi itu dipaketkan. Satu kodi berapa isinya, Bu? 10 atau 100? 20. 20 ya? Ya. Nah, jadi dipaketkan itu, dipak, baru dikirim ke Padang. Sistem jualnya di situ bagaimana? Apakah Ibu memiliki toko sendiri atau dari door to door, pintu ke pintu? Misalnya ada konsumen yang langsung datang ke rumah. Ada juga kita yang langsung ke toko, ada juga yang door to door. Kalau bisa tahu nama tokonya, Bu? Sekarang udah nggak ada lagi itu. Dulu. Toko apa? Saya nggak tahu juga, karena itu suami saya yang menghubungi ke sana, saya nggak ikut. Oh, maksudnya toko orang ya? Iya. Ya. Jadi orang tuh mengambil sama kita, udah dikontrak lah gitu. Iya. Dan kita di rumah jual juga sama saudara-saudara. Kan kalau orang Mandar itu betul, jadi ini asli ini katanya. Iya. Nah, jadi kan kalau tadi ceritanya Febri ini Bu ambil dari penenun, belum bayar dulu, nanti habis dijual baru dibayarkan. Kalau misalnya sarung sutra Mandar yang ke Padang, apakah nanti habis penjualan dijual baru kirim lewat wesel ke Mandar atau kirim uang dulu untuk pembayarannya? Enggak, kirim sarung ke sini dulu, berapa terjual kita kirim terus, berapa terjual kita kirim, kita enggak numpuk uang di sini. Oh iya. Jadi bisa juga orang di Mandar usaha lagi gitu. Oh iya. Itu biasanya berapa hari jedanya itu? Misalnya tiba barang, apakah lama langsung habisnya atau bisa cepat? Kita biasa mau jual kontan, enggak mau utang. Kalau utang tuh payah nagihnya itu. Iya. Jadi berapa sanggup dia beli, kita jual kontan gitu. Sebab tempat penjualan itu jauh. Kayak tapi masih di Padang, Padang Panjang. Daerah Padang lah. Ke Padang Panjang, ke Batu Sangkar. Pokoknya negeri-negeri yang kecil, sebab dia membutuhkan sarung yang asli itu. Jadi ada yang mau, langsung dibayar kontan dia itu. Iya. Terima uang, kita kirim langsung ke sana lagi. Jadi datang lagi barang baru itu. Jadi ini ceritanya Bu hampir sama yang dialami paman saya. Dulu ada paman saya Bu, dia sekolah semacam teknik tapi sederajat SMP di Padang Panjang kalau tidak salah. Iya. Cuma 2 tahun dia balik karena yaitu peristiwa PRRI. Iya. Nah nenek saya itu mengongkosi paman saya ini sekolah lewat mengirimkan sarung sutra, sutra Mandar. Iya. Iya. Kalau nggak salah suami saya gitu juga, kuliah di Padang Panjang, sekolah inilah, namanya sekolah itu di Padang Panjang. Selain Bapak Bu atau yang misalnya paman saya, apakah sempat juga mendengar bahwa ada orang Mandar lain yang juga melakukan hal yang sama itu Bu? Banyak kan, ada anak-anak sekolah tuh, dia juga bawa sarung, jadi kalau kehabisan ongkos, dia jual sama kita, jadi kita yang bantu karena dia kan nggak tahu siapa pelanggannya itu. Iya.
Di store sama kita yang menjalankan. Jadi mana anak-anak Mandar yang datang, kumpul di rumah semua. Yang mana yang sekolah di Padang Panjang itu. Iya. Kalau Bu Rosmini atau anaknya sudah ada yang pernah ke Mandar, Bu? Ada satu yang anak yang paling tua itu udah di Mandar dulu dibawa sama neneknya. Oh ya, sempat dicerita Febri ya? Iya. Jakarta sekarang. Sudah tamat SMA baru pulang ke Jakarta sudah enggak. Iya. Oh iya, Febri, bagaimana ceritanya itu kenapa bisa kan Bapak tadi ini belum ya bisa dikatakan tidak pernah balik ke Mandar. Kenapa bisa langsung tahu untuk komunikasi, tahu posisi rumahnya itu bagaimana ceritanya? Iya. Nah, itu kan waktunya informasi dari nenek yang di Karama, terus om yang ada anaknya nenek yang pertama di Jakarta, ketemu bahwa punya saudara ini cerita, terus ibunya di Padang. Akhirnya 2019 saya ada kegiatan di Padang sampai tahun 2020 juga 2 kali saya ke Padang. Iya. Jadi saya berkunjung ke rumah nenek langsung 2 kali ke Padang, tapi nenek belum pernah ke Mandar. Jadi orang saya sendiri, nenek di Karama itu belum pernah ketemu langsung sama nenek. Tapi saya yang langsung pergi hubungi, minta nomor HP-nya, terus cari di Kota Padang alamatnya. Akhirnya udah 2 kali ketemu sama nenek di Padang. Nenek pintar bahasa Mandar. Padang. Oh ya, kenapa bisa Bu ada di tahu kosakata Mandar? Apakah suaminya dulu itu biasa menggunakan atau diajarin, Bu? Iya, soalnya mertua saya datang ke Padang, dia nggak pandai bahasa Indonesia. Dia keluar bahasa Mandar terus. Iya, iya. Jadi kadang-kadang pergi ke Riau, dia juga keluar bahasa Bugisnya. Di situ saya dapat juga bahasa Bugis. Oh iya, iya. Iya. Sekarang sudah hampir lupa-lupa juga. Iya, jarang digunakan. Tidak dipergunakan. Ya Bu, terus ini kan tradisi yang ada di Padang Bu. Ya saya tidak tahu apakah masih berlangsung saat ini atau ada ancaman juga untuk punah. Bisa diceritakan Bu, apakah tradisi itu masih berlangsung hingga kini? Tradisi itu masih berlangsung, cuma kita saingan dengan sarung tenun dari Silungkang itu. Kualitasnya, coraknya hampir sama, cuma dia berat, nggak sama dengan sarung Mandar. Ukuran sama, coraknya sama, sureknya itu sama, cuma beratnya itu tebal, dia agak tebal sedikit. Oh iya, iya. Jadi orang Padang dia tahu ini bukan sarung Mandar asli ini Silungkang punya katanya. Ada satu pabrik di Sumbar ini khusus membuat itu. Oh, jadi sekarang harga murah. Murah. Jadi baik di Silungkang Bu atau di Padang itu proses tenunannya sudah menggunakan mesin Bu ya? Iya. Oh ya, pantasan itu bisa jadi murah Bu. Karena kalau di Mandar itu masih yang gedongan yang tradisional. Yang asli ya. Yang asli Bu, iya. Iya. Sama-sama dengan mertua saya dulu. Dia menetek juga di Riau. Kan kita merantau ke Selat Panjang. Dia pesan benang ke Singapura, baru dia menetek sendiri. Tapi itu bukan dari sutra, dari tenun benang biasa. Oh, katun. Ya. Yang benang biasa. Oh, jadi kalau alat tenunnya itu alat paneteknya dibawa dari Mandar? Enggak, orang Bugis punya di situ. Orang Bugis. Ya. Kan orang Bugis banyak di Riau itu. Di Riau. Nah, jadi kita pinjam itu dia pakai. Itu dipakai apa Bu hasil tenunannya? Untuk kegiatan sehari-hari atau baju atau sarung biasa palekat saja? Sarung biasa kayak surek rabung itu apa itu. Tapi dari katun itu. Jadi Ibu tahu juga istilah surek ya? Tahu. Sabe itu kan sarung itu sutra. Iya, surek motif. Iya. Jadi kalau ada orang di Padang beli sarung, dia kan tidak bisa jahit. Jadi saya yang jahit. Jadi potong-potongan itu saya masih simpan sekarang. Iya. Oh ya, potongan sarung. Iya, yang tidak cocok sureknya itu kan dipotong. Nah itu saya masih simpan itu.
Iya. Ya, satu Terus, kegiatan juga lah itu untuk dapat uang jahit itu. oh iya aktivitasnya. Iya, Oh iya, Bu, kalau bisa tahu nama Bapak, Bu, suaminya? Rina Acok, Acok Denya Acok. Zainal ya. Andi. Acok, Iya. Acok Zainal Pawo. Acok Di Senal, oh, iya. Zainal. Acok Zainal Bakri gitu. Acok Senal Bahri. Iya. Iya. Tahun berapa, Bu, menikah dulu? Ah, tahun 1016 saya lupa juga. Tahun berapa dulu Mama pernah lihat? Lupa saya tahun berapa ini. Tahun 70-an atau 60-an? 60-an, 61 enggak salah. 1, oh iya. Ya. 61, ya per RI Permes. Tahun 60 lah. Ya. Ya. Kalau per RI itu enggak salah ya itu awal-awal segitu juga. Ya, awal per RI itu. Per RI. Ya. Tahun 59 itu saya nikah. Tahun 60 lahir anak saya pertama. Aktivitas ekonomi utamanya apa dulu, Bu, waktu setelah sama Bapak ini? Itulah sarung tadi. Sarung saja ya. Ya. Itu samaan-samaan keemasan perdagangan Sutramandar, Bu, kapan? Ya itulah. Waktu itu sudah pulang dulu waktu pergolakan PRRI. Ya. Dia udah ada juga bawa sarung tapi belum meluas itunya. Jadi sudah pulang ke Jakarta, dia pulang lagi ke Padang, di situ baru dijalankan usahanya. Ya. Tapi jelas beda dulu, Bu, ya, maraknya perdagangan sarung sutra dengan sekarang. Iya. Kira-kira faktor apa yang mempengaruhi itu, Bu? Kenapa? Harga juga, tapi tidak dirutinkan juga itu pakai sarung itu sekarang. Oh. Kalau bisa tahu, Bu, harga yang misalnya dari yang produksi di Padang sendiri itu berapa satu lembar kainnya, Bu? Yang sarung yang mana? Di Padang, Bu, yang sekarang, yang pabrikan. Saya nggak tahu juga itu. Yang jelas lebih murah, Bu, ya, kalau dibandingkan didatangkan. Jauh lebih murahnya, jauh lebih. Tapi orang tuh kan tahu, ini sarung mandar ini kan ada juga yang bagusnya, yang itu yang ada biji-biji itu orang tuh udah tahu. Ini nggak mau ini katanya, ini banyak simpulnya itu kan putus disambung, jadi kan ada bongkol-bongkolnya itu, jadi nggak mau. Ya, agak kasar. Ya. Kalau udah licin, baru orang tuh mau. Pinggirnya kecil. Itu diperhatikan betul itu. Mbak Febri ada rencana untuk membawa banyak sarung sutra ke Padang ini? Jangan lagi. Susah. Karena itu juga pasti dengan perubahan saman kan pasti lebih murah, tidak memikirkan ini. Jadi kondisi saat ini belum seperti itu. Terus ini terakhir, Bu, ini kan kegiatan nanti, Bu, yang akan dilaksanakan di Karama, ada beberapa, misalnya pameran sore, terus ada juga semacam bukan siara tapi kunjungan ke tempat-tempat, mungkin nanti juga menemui neneknya Febri. Masih bisa ya, meskipun agak pendengaran kurang, masih bisa lah generasi muda menyaksikan, bisa dikatakan bagian sejarah Mandar yang berkaitan dengan perdagangan sarung sutra. Jadi beberapa tempat di Karama akan didatangi. Kalau kediamannya Bapak dulu, Febri, yang suami Bu Rosmini di situ ya? Di Padang? Enggak, di Karama, Bu. Di yang... Iya. Yang bapaknya ini Karama? Rumahnya, Bu. Iya. Itu terus ada juga pameran foto, dan ini, Bu, yang seperti diskusi ini ya, saya buat rencananya sampai 10 dengan beragam pembicara. Tadi malam saya juga sudah diskusi dengan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Barat yang juga banyak kerabatnya di Karama, Pak Farid Wajidi. Dan waktu saya ceritakan bahwa akan ada diskusi dengan
kerabat orang Mandar di Padang itu beliau sangat gembira mengetahui hal ini. Jadi tadi saya sudah sampaikan ini persiapan diskusi karena informasi seperti ini Bu sangat penting. Terus terang banyak, meskipun ini cuma beberapa menit, tapi ada banyak informasi yang bisa saya peroleh dan mudah-mudahan bisa ke Padang karena kurang lebih 2 tahun lalu ada sepupu satu kali saya itu bersuamikan orang Padang. Jadi saya merasa gembira karena di keluarga besar kami itu ada sedikit sejarah tentang Padang. Paman saya pernah ke sana, terus saya pernah ke Sumatera Barat tapi baru sampai ke Bukit Tinggi, belum sempat sampai ke Padang. Itu ada kegiatan di Riau, jadi sempat naik mobil ke lihat Jam Gadang. Jadi mudah-mudahan bisa ke Padang dan ke kediaman Bu Rosmini. Dan ini agenda penting mau lihat koleksinya Bu, karena kemungkinan besar sudah banyak koleksi yang masih ada di Padang, tapi di Mandar sudah jarang kami temukan karena zaman sudah berubah, generasi muda juga sudah tidak terlalu tertarik untuk mengoleksi tenunan-tenunan itu. Terakhir Bu, ini ingin saya sampaikan Bu, ya ada nggak keinginan untuk ke Mandar ini? Yang paling tidak harapan untuk datang ke Mandar? Niat sih dari dulu memang mau ke sana. Iya. Nah, tapi ya kondisi yang tidak mengizinkan ini keadaannya. Terus Bu, ya ini juga saya tidak tahu bagaimana persepsi orang Padang terhadap orang Mandar. Kalau Ibu bisa kira-kira sedikit menyimpulkan nih, kalau orang Mandar ya begini orangnya, apakah dia malu atau bagaimana Bu? Hampir sama aja saya lihat. Sama ya, iya. Masakannya juga hampir sama itu. Kalau masakan orang Mandar Bu yang paling Ibu kenal itu ya, yang kayak ikan itu. Ikan peda itu peda apa namanya? Ada juga bau tunu itu. Bau tunu. Bau piapi. Bau piapi ya. Iya. Iya Bu. Terus Mbak Febri terakhir sebagai generasi muda yang memiliki ikatan kesejarahan dengan misalnya Karama sebagai kampung Panete, makanya ada lirik lagu Lipasaben atau Karama. Apakah itu bisa menjadi modal penting atau semacam memotivasi lah bahwa saya sebagai putri Karama ini ya harus terus melestarikan budaya Sabe ini? Hidupkan kembali. Sampai sekarang kan setiap ada kegiatan Pemprov itu sebenarnya masih saya yang memfasilitasi untuk menyediakan Saru Sutra Mandar. Terus saya kerjasama dengan teman yang ada di Campalagian. Jadi dia itu tujuannya untuk kemasannya dia bagus supaya meningkatkan taraf ekonomi penenun. Karena dia bagaimana caranya dia beli barangnya ke penenun, dia tidak menekan harga, dia berusaha berapa permintaannya Panete, dia sanggupi dengan dia berinovasi, memperbagus kemasan, pemasaran, terus dia berinovasi seperti itu supaya penenun yang ada di Mandar ini tidak punah, artinya harga belinya tidak turun begitu. Jadi sampai sekarang ini sebenarnya ya pemerintah yang bisa membantu untuk meningkatkan itu. Iya. Dengan jadi sekedar informasi, di festival ini nanti yang temanya itu judul kegiatannya Semesta Sabe Mandar, akan ada kegiatan peluncuran Sure Marasa. Jadi Sure itu sudah dikoordinasikan antara Dinas Pariwisata dengan Pak Gubernur. Jadi Bu Rosmini, nanti nih Sure itu akan dikenakan tenunan itu digunakan oleh kurang lebih 4.000 sampai 5.000 ASN di Sulawesi Barat. Dan itu diharuskan, itu harus produk tenunan. Paling tidak pengrajin tenun di Karama. Jadi harapannya kalau itu berlangsung, itu akan permintaan terus ada. Dan seperti yang disampaikan Mbak Febri tadi, bahwa itu jangan menekan harga jualnya. Iya. Jadi akan disampaikan ke konsumen bahwa kalau menenun motif ini, ya minimal harganya 200.000 lah. Karena selama ini Bu, satu kali menenun di para penenun itu oleh pedagang itu ya membeli mungkin 100.000, 120, padahal
kalau itu sudah dikasih keluar biaya produksinya ya paling penenun cuma mendapat untung 50 sampai 80 ribu itu kan, dan mereka kerja itu sampai 1 minggu, jadi agak menyedihkan memang. Jadi ada upaya-upaya yang dilakukan, dan itu bersinergi antara misalnya Mbak Febri, terus komunitas seperti kami ini, dan pihak pemerintah. Dan informasi yang disampaikan Mbak Rosmini, Ibu Rosmini sama Mbak Febri itu akan menjadi wawasan atau menjadi narasi penting bagi kami generasi muda untuk terus menghargai kebudayaan kita ini yang paling tidak tenunan ini. Jadi kalau ada yang mau beli ya enggak usah ditawar lah. Malah ya mungkin nambah kalau beli langsung ke penenun, karena ya ada hal-hal tertentu. Jadi bukan cuma sebuah selembar sarung, tapi ada cerita penting yang terjadi di baliknya, termasuk hubungan kebudayaan kita antara Mandar dengan Padang. Saya kira itu Bu. Gini. Oh ya, silakan. Silakan. Dulu waktu pengiriman melalui pos itu, kain itu diikat setengah-setengah kodi. Oh ya. Nah, bukan, tapi sekarang saya lihat satu-satu udah dirapin, dikotakin bagus-bagus gitu. Kita dulu enggak, diikat 110 baru kita jual satu-satu sama pembelinya. Oh iya. Jadi sudah ada kemajuan juga nampaknya. Oh iya Bu, kalau motif apa atau warna apa yang dominan terjual di Padang itu? Yang merah, coklat? Ya tergantung yang pemakainya. Kalau muda tentu orangnya yang merah-merah cabai itu, atau merah manggis, atau kalau yang tua tentu yang hitam-hitam dia. Tapi kita enggak suka pakai benang emas. Ya. Enggak mau betul itu kalau ada benang emasnya itu. Kalau yang benang perak Bu? Enggak bisa juga. Enggak bisa juga, iya. Enggak. Karena ada motif klasik di sini yang namanya surek salaka. Salaka itu berarti perak karena ada semacam warna benang peraknya di situ. Iya. Ya, masih ada yang mau ditambahkan Bu sebelum ini? Ya, enggak ada, cuma itu saya informasi dari saya yang saya mengerti itu. Baik Bu. Jadi terima kasih Bu yang atas wawasan pengetahuan yang disampaikan, dan saya mohon maaf kalau ini menyita waktunya, terus mungkin sudah ada beberapa hal yang mungkin sudah karena terlalu lama itu harus diingat kembali. Iya. Dan saya sangat mengucapkan terima kasih atas informasi dan wawasan kepada kami, dan juga kepada Mbak Febri yang memfasilitasi dan pengalamannya. Terus terang ini saya juga kalau tidak salah pernah kita diskusi juga di Instagram ya. Iya. Nah, saya sangat mengapresiasi apa yang dilakukan Mbak Febri. Ini jarang dilakukan Bu, generasi muda sekarang. Dulu fight melakukan bisnis yang berbasis tradisi. Ini jarang dilakukan oleh teman-teman. Jadi meskipun Mbak Febri sekarang bekerja bersama Pak Gubernur di Sulawesi Barat, tapi ya tetap ada kepedulian terhadap hal-hal seperti itu. Dan informasi juga Bu, kalau saya melakukan kegiatan bersama teman-teman, kegiatan literasi itu Mbak Febri sering bantu. Ya, minimal baju kos, kalian juga. Iwan ini mau transfer. Jadi itu kolaborasi yang luar biasa yang sangat membuat saya terharu dan bangga punya sahabat seperti Mbak Febri. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan Bu. Sekali lagi mohon maaf kalau yang ada yang kurang berkenan, dan terima kasih atas informasi yang diberikan. Demikian obrolan saya dengan Bu Rosmini yang bersuamikan perantau dari Mandar, dari Karama, yang sewaktu merantau ya bisa dikatakan tidak pernah kembali ke Mandar, tapi tetap menjalin hubungan erat dengan keluarganya dan tradisinya di Mandar. Itu dibuktikan dengan melakukan perdagangan sarung sutra Mandar yang pasti memiliki atau meninggalkan dampak ekonomi di kampung halamannya. Ini wawasan yang luar biasa bagi kita. Terus ada juga Mbak Febri, ini bisa menjadi teladan kepada kita generasi muda, bagaimana kita tetap bisa survive, bertahan di menghidupi diri sendiri dengan aktivitas kita, dengan menggunakan kekuatan kita sendiri tanpa terlalu banyak mengandalkan ya, misalnya kalau bapak saya pejabat, bapak saya orang kaya, enggak, anaknya biasanya manja-manja. Nah, ini Mbak Febri contoh yang luar biasa karena sejak kecil, ternyata sejak SD sudah
melakukan bisnis yang komoditas pentingnya itu adalah sarung sutra mandar. Terima kasih atas dua narasumber kami, Bu Rosmini dan Mbak Febri, dan kepada teman-teman yang menonton ini di akun YouTube. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa menjadi khasanah pengetahuan bagi kita dan menjadi landasan kita untuk lebih mencintai kebudayaan kita sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I feel love, I feel wonderful, oh wonderful, you know.